Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Dan saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin kepada teman-teman jika mungkin ada salah-salah kata atau penyampaian yang kurang berkenan di hati teman-teman atau sobat bonsai semuanya. Nah, baik teman-teman, untuk video kali ini saya melanjutkan dari beberapa bahan hasil cangkok dan stek dari anting putri yang kemarin saya buatkan ya. Nah, untuk bahan yang satu ini adalah bahan hasil stek teman-teman sebetulnya. Jika teman-teman mengikuti di beberapa video saya sebelumnya, ini bahan awalnya saya cangkok teman-teman, hanya saja pada saat pencangkokan yang masih prematur teman-teman ya. Jadi masih belum keluar akar, hanya bintil akar saja. Kemudian saya lanjutkan dengan penyetekan atau saya tanam di media tanam. Ya hasilnya dengan kondisi akar yang seperti ini teman-teman, jadi tidak terlalu banyak ya. Nah ini saya melakukan pemilihan akar yang akar tumbuhnya terlalu tinggi, saya kurangi teman-teman. Jadi untuk bahan yang akarnya bertumpuk itu lebih baik dikurangi saja, agar supaya memberikan kesempatan pada bagian di sisi yang tidak atau belum tertumbuhi akar bisa melanjutkan untuk tumbuh akarnya. Nah, untuk bahan yang saya gunakan sebagai media tanam kali ini adalah kuhe kambing fermentasi yang saya campurkan dengan sekam biasa teman-teman. Jadi 50% kuhe kambing dan 50% lagi adalah sekam biasa ya. Nah, untuk perlakuan terhadap akar hanya saya alasi dengan membuat alas seperti yang teman-teman lihat saat ini. Seperti biasa teman-teman ya. Ini menggunakan plastik talang ya. Jika teman-teman langsung dialasi saja sebenarnya tidak masalah teman-teman ya. Hanya saja dengan kontur seperti ini diharapkan pertumbuhan akar bersudut teman-teman. Sehubungan dengan jumlah akar yang masih belum terlalu banyak ya. Jadi untuk perlakuan akar tidak saya bungkus, jadi saya masih biarkan saja teman-teman. Jadi cukup ditata seperti itu saja. Jika teman-teman ada tanah liat lebih bagus teman-teman ya. Jadi bisa ditempelkan di tanah liatnya. Nah kemudian saya timbun dengan media yang lama, artinya media yang saya gunakan untuk penanaman di polybag ini. Jadi ketika teman-teman melakukan penanaman dengan tidak tersedianya lahan untuk ground, diupayakan untuk media tanam sesubur mungkin teman-teman ya. Nah untuk bagian atas tadi tidak saya kurangi sedikit pun teman-teman, biarkan saja sampai benar-benar subur terlebih dahulu, baru kemudian kita lakukan penyortiran. Nah selanjutnya ada bahan satu lagi seperti ini teman-teman. Ini adalah bahan yang bisa dipastikan teman-teman juga akan menyimpulkan model yang akan digunakan adalah model formal teman-teman ya. Model atau gaya sebetulnya akan mengikuti dengan apa yang menjadi bahan mentah atau raw material dari apa yang kita miliki teman-teman ya. Untuk percabangan yang tumbuh di beberapa titik, saya hanya mengurangi yang tumbuhnya sejajar atau dalam satu titik tumbuh 2-3 mata tunas teman-teman. Kita pilih yang paling dominan dan dilanjutkan dengan pengelosan.
Untuk bahan yang satu ini, media yang akan saya gunakan nantinya akan berbeda dengan bahan yang sebelumnya teman-teman ya. Jadi bahan yang pendek tadi yang mungkin akan kita gunakan gaya informal ya, yang pertama tadi. Untuk yang ini bisa dipastikan gaya formal ya, atau cokan teman-teman. Nah, ini saya kurangi bekas potongan yang ada di atasnya untuk memendekkan dimensi antara ujung tunas yang teratas teman-teman, supaya penutupan kambium di bagian atas lebih mudah berjalannya. Sebetulnya untuk media tanam teman-teman tidak perlu terlalu repot teman-teman ya. Banyak di kios-kios bunga menawarkan beragam jenis pupuk mulai dari kue kambing sampai kompos teman-teman. Yang terpenting dalam perjalanannya, pupuk cair atau pupuk padatan apa yang nantinya akan kita tambahkan secara berkala. Yang terpenting pada start awal ini kita perlakukan media tanam yang cocok untuk bahan bonsai kita. Jadi yang terpenting medianya cukup subur teman-teman. Sehingga pupuk komersial dalam artian di sini adalah pupuk kimia tidak terlalu dibutuhkan untuk penanaman awal ya. Karena ada beberapa pupuk kimia yang tidak terlalu cocok untuk beberapa bahan bonsai teman-teman. Walaupun itu dalam satu jenis bahannya. Nah, kita bongkar teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini juga bahan stek teman-teman. Jadi awal daripada sebelum penyetekan, bahan ini belum keluar akar ya, hanya bintil akar saja karena pada saat pencangkokan saya terlalu prematur melakukan pemanenan sehingga belum tumbuh untuk serabut akarnya. Nah, ini alasnya teman-teman. Hanya ditata seperti itu saja. Tidak terlalu repot teman-teman ya. Nah, bisa dilihat untuk akarnya pertumbuhannya tidak rata teman-teman ya. Nah, ini kelemahan daripada stek teman-teman. Jadi ada beberapa kasus bahan memang seperti ini keadaannya ya. Jadi ada beberapa yang pertumbuhannya bagus, ada yang seperti ini tidak rata ya. Ada bagian yang pertumbuhan akarnya terlambat. Nah, teman-teman bisa kurangi teman-teman ya. Untuk di bagian yang terlalu panjang itu kita bisa potong agar memberi kesempatan di bagian yang belum terlalu panjang tumbuh akarnya bisa mengikuti. Nah, ini saya mengurangi bekas potongan yang lama teman-teman di bagian bawah, supaya nanti ketika kita melakukan peletakan di alas tidak terlalu jauh jaraknya dengan akar. Nah, untuk media tanam yang saya gunakan saat ini adalah vermikompos. Saya campur dengan sekam 50% 50% teman-teman. Kemudian saya tambahkan sedikit kokopit. Sekaligus teman-teman bisa saksikan nanti ini riset juga teman-teman ya. Jadi perbandingan tingkat kesuburan dari media tanam yang saya gunakan dari dua bahan ini. Untuk ukuran pot bisa mengikuti teman-teman ya, tergantung teman-teman memiliki ukuran berapa. Yang terpenting luasan daripada perencanaan lebar kaki yang kita inginkan tidak terlalu sempit ya. Saya menggunakan dengan lebar sekitar 30 cm teman-teman untuk pot ini. Jadi ini adalah gambaran teman-teman ya,
bahwa dengan kondisi apapun kita tidak memiliki lahan ground, kita masih tetap bisa melakukan pemaksimalan pertumbuhan akar hanya cukup dengan pot ini saja. Kemudian aktivitas apa atau perlakuan apa yang kita lakukan agar maksimal pertumbuhan akarnya, ikuti terus teman-teman ya di channel Bonsai Ajib. Nanti akan saya sampaikan sebagaimana saya menyampaikan beberapa bahan yang apa adanya yang ada di galeri ini. Nah, cukup ditata seperti itu saja teman-teman, tidak perlu ditahan bagian akarnya karena ini kondisinya memang akar masih sangat minim sekali. Nah, seperti itu, hanya diluruskan saja sesuai dengan titik tumbuhnya. Jika teman-teman khawatir untuk bagian akarnya saling bersilangan, tidak masalah teman-teman ya, karena ini masih akar prematur atau akar air teman-teman. Jadi kita tunggu nanti ketika akarnya sudah mulai masuk pada ukuran optimal teman-teman. Kemudian lanjut dengan pembesarannya. Kemudian kita timbun teman-teman ya. Dengan media tadi, kemudian kita tambahkan dengan media yang awal pada saat penyetekan. Setelah dilakukan penanaman, kemudian pupuk apa yang saya gunakan secara berkala untuk bahan-bahan yang ada di video ini, teman-teman ikuti terus ya di Bonsai Ajib. Nah, kemudian saya mengoleskan salep kambium pada potongan atas tadi teman-teman, untuk mengurangi penguapan yang terjadi pada bahan yang kita lukai atau kita potong. Nah, mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Semoga teman-teman terinspirasi. Nah, jika teman-teman menyukai video ini, silakan untuk tekan like, kemudian subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Karena 100% gratis teman-teman ya. Semoga teman-teman sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.